Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini, Tuhan sudah menyediakan kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang berasal daripada Engkau bagi kami sampai saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang selalu baru bagi setiap kami, Tuhan, setiap paginya. Kami percaya juga Tuhan, Engkau sudah ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat-Mu secara khusus bagi setiap kami. Memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, dan siang hari ini kami sama-sama Tuhan Yesus rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau, dan biar nama-Mu yang dipermuliakan sepanjang ibadah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langkahku kau
Shalom jemaat FGF, gimana kabar di rumah? Aku percaya kita masih dalam penyertaan Tuhan, amin. Aku mau ajak teman-teman, yuk kita sama-sama bangkit, kita bersorak-sorai, kita bernyanyi bagi nama Tuhan. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara masih semangat? Haleluya. Kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan, haleluya. Haleluya, kita percaya Dia adalah Tuhan yang hebat, Dia adalah Tuhan yang sungguh mulia yang ada dalam kehidupan kita, haleluya. Mari kita sama-sama kita nyanyikan Tuhan yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
Sekarang aku ingin mengajak saudara-saudara untuk kita kembali, kita ke hadapan Tuhan. Kita berikan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita mau sama sembah Dia. Kita lupakan dulu semua permasalahan kita lupakan dulu semua pergumulan kita, semua kesusahan kita tinggalkan dulu di belakang. Mari kita serahkan semua di kaki Yesus. Kita mau berikan terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan sembah kita kepada Dia, Raja di atas segala raja. Kasih Tuhan, ini sembahku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu, Yesus. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi saat datang di altarnya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, serahkan padamu. Kau semakin bertambah Tuhan, semakin berkurang. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku
ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua kita angkat. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk berapa kami yang beratap dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan selama kami hidup ya Tuhan. Seperti nyanyian yang telah kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, kami ingin selalu mengenal Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Tuhan. Karena hidup ini bukan milik kami lagi ya Tuhan Yesus, tapi milik Engkau saja ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala permasalahan kami, segala pergumulan kami, segala sukacita kami dan rasa ungkapan syukur kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau atur ya Tuhan sedemikian rupa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus, atas Roh-Mu yang bertahan dalam puji-pujian kami ya Tuhan. Terus kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat yang akan mendengarkan bagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati telinga mereka ya Tuhan Yesus, dan berkati hati mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka dengar ya Tuhan Yesus bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, menjadi rema bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin anak-Mu ini sudah berdoa Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu tidak akan berhenti sampai sini saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom jemaat Allah, kita berkumpul sama-sama hari ini untuk kami bisa membaca firman Tuhan, dan percayalah firman Tuhan itu akan memberikan pertumbuhan iman yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan bawa kami sekali lagi untuk menjadi murid-murid di hadapan-Mu, biarkan firman yang Kau tabur, yang Kau ajari kepada kami hari ini boleh menjadi Bapa pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi kaki kami, supaya kami melangkah semakin kuat, semakin bisa memuliakan nama Allah.
Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan kami akan membaca firman-Mu bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus, jadi guru dalam kehidupan kami, supaya semua yang disingkapkan, itu Engkau sendiri akan mengajari kepada kami, sehingga kami bisa mengerti, dan kami menaruhnya di dalam hati kami, menjadi benih yang akan terus bertumbuh-tumbuh lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Hari ini saya memberikan judul kepada penyampaian firman, yaitu That is our win, atau inilah kemenangan kita. Win atau kemenangan biasanya adalah hasil daripada setelah manusia berjuang atau manusia berlatih, memperjuangkan dengan perjuangan yang hebat mungkin, atau dengan perjuangan yang biasa-biasa saja. Tetapi semua ini dilakukan dengan yaitu kekuatan manusia atau kemampuan manusia. Tetapi kalau kita menjalani kehidupan, tidak semuanya bisa kita perjuangkan dengan kekuatan kita. Ada banyak keadaan yang tidak bisa kita rubah lagi, meskipun kita sudah berusaha untuk merubahnya. Tapi tidak bisa kita mengembalikan seperti normalnya. Kalau saudara bisa merasakan hari-hari ini seperti itu, yaitu COVID. Kita sudah berusaha, tetapi dia datang begitu saja dan tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menahannya. Kita cuma bisa menerima meskipun tidak sesuai dengan kehendak kita, meskipun tidak sesuai dengan impian dan angan-angan kita. Manusia menyebut masa-masa itu adalah masa-masa ujian atau masa-masa susah, atau masa-masa penderitaan. Tetapi kita mau belajar hari ini, kalaupun semua itu harus kita lalui, bagaimana kita harus bersikap sebagai anak Allah. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh berbahagia dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai, pada kamu bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga kamu harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwa dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, pembacaan firman yang tadi kita baca ini mengatakan kepada kita, besar kemungkinan kita tidak akan menghindar daripada masa-masa susah, masa-masa ujian atau masa-masa penderitaan. Misalnya, mungkin kita mengalami beberapa tekanan atau ujian pada saat kita mempertahankan iman kita menjadi orang Kristen. Mungkin ada beberapa orang akan mengolok-ngolok kita, mengucilkan kita, atau memperlakukan kita tidak adil karena kekristenan, karena kita disebut orang Kristen. Mungkin itu yang diperlakukan oleh orang-orang di sekitar kita atau di dalam lingkungan kita. Tetapi firman ini berkata, tanpa kecuali kita semua tidak akan terlepas daripada penderitaan itu, yang artinya kita harus melaluinya.
Apapun yang terjadi, kita harus menyiapkan mental kita untuk menghadapi semua penderitaan yang harus kita alami. Bukan karena Tuhan membenci kita, atau bukan karena Tuhan sedang menghukum kita, atau Tuhan tidak kasih lagi kepada kita, atau Tuhan sedang pilih kasih sama kita. Tidak, tetapi semua penderitaan, semua ujian, semua ketidakmulusan hal-hal ini adalah menguatkan, adalah satu sarana untuk menguatkan kita di dalam iman akan Yesus Kristus, sehingga kita tetap berkata, Dialah satu-satunya juru selamatku, Dialah satu-satunya penolongku, Dia satu-satunya gembalaku. Dan melewati semua tantangan yang ada, kita akan menjadi orang Kristen yang tahan uji. Tahan uji bukan artinya kebal akan ujian, tetapi tahan uji di sini artinya pada waktu kita mengalami ujian itu, hati kita tidak memberontak, tidak menjauh dari Tuhan, dan tidak akan mendukakan Tuhan dengan kata-kata yang mungkin karena kita sekedar emosi. Mungkin kita mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan pilih kasih dan sebagainya macamnya. Ada satu karakter boneka di Jepang yang bernama Okiagari Koboshi. Okiagari Koboshi, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah roly-poly. Kalau bahasa Mandarinnya adalah putawong. Dia mempunyai karakter yaitu di bagian bawahnya ini bulat seperti separuh daripada bola. Dia bulat. Dan di bagian atasnya dia akan menonjol seperti telur begitu, dan dia akan gambari wajah-wajah di sana. Dan mainan ini mempunyai keistimewaan, dia tidak pernah jatuh tergeletak, tetapi dia akan mental kembali karena bagian bawahnya itu bulat seperti bola. Dan boneka ini mengajarkan satu karakter kepada manusia, yaitu pantang menyerah dan tidak berhenti-hentinya berusaha. Memang kadang kita pada waktu mengalami kekalahan yang berkelanjutan atau kekalahan yang sering-sering terjadi dalam kehidupan kita, kita pingin banget untuk give up, menyerah dan menjauh daripada semuanya, berhenti total bahkan. Tetapi mungkin aja karena itu kecapean kita kepingin menjauh sebentar atau kepingin beristirahat sebentar. Itu oke. Tetapi jangan sampai kita berhenti total dan kita menyerah, kita give up total. Jangan sampai seperti itu, karena itu bukan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Rencana Allah di dalam kehidupan kita itu adalah kita harus berani menghadapinya. Apapun yang terjadi, kita tetap berjuang untuk Tuhan. Mungkin aja kita mengalami beberapa kejatuhan di dalam kehidupan kita, tetapi katakan seperti putawong, pada waktu dia jatuh dia nggak akan tergeletak, tetapi dia akan mental kembali. Dia akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang lalu. Kita berani untuk menghadapi setiap situasi atau tantangan yang ada. Nah, kenapa sih Tuhan mengajari kita untuk tetap bisa bertahan atau tidak boleh menyerah di dalam keadaan tantangan hidup ini? Yang pertama yaitu karena itulah satu-satunya jalan untuk menjadikan kita orang Kristen yang kuat dan tangguh. Itulah satu-satunya jalan untuk menjadikan kita orang Kristen yang kuat dan yang tangguh. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh berbahagia dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tuhan membawa kita masuk di dalam satu proses kehidupan atau penderitaan, bukan karena Dia tidak peduli sama kita, tidak. Tetapi justru kita mengalami semuanya karena Tuhan ingin untuk kita menjadi seorang Kristen yang kuat dan orang Kristen yang tangguh.
Inilah jalan satu-satunya untuk menjadikan kita orang Kristen yang kuat dan orang Kristen yang tangguh dan orang Kristen yang tahan uji. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, bersukacitalah kalau engkau masuk di dalam suasana seperti itu. Kenapa? Karena Roh Allah ada padamu. Karena Roh Allah ada padamu. Mungkin saat ini karena segala kekalahan, segala keadaan yang kita alami, orang-orang di samping kita mengecilkan kita atau menyepelekan kita. Gak apa-apa. Karena Tuhan suka memakai yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetaplah hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Dan bahkan di dalam melewati segala masalah hidup ini, kita baru tahu pengharapan kita bukan lagi kepada kekuatan manusia kita, bukan lagi kepada kepintaran kita, tetapi pengharapan kita taruh di dalam kekuatan Allah, yaitu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pada waktu kita berharap kepada Allah, kita tidak akan menjadi kecewa. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima saya akan bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So, di dalam keadaan yang kita alami sekarang ini, tetaplah percaya. Meskipun keadaan itu tidak lagi menguntungkan kita, meskipun keadaan itu seolah-olah sedang mempersulit kita, tetaplah kita percaya kepada Dia. Dia Allah yang menjadi gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Kepercayaan itu bukan di dalam keadaan kita keadaan baik baru kita katakan aku percaya kepada Tuhan karena Dia baik kepada saya. Tetapi di masa-masa yang tidak menguntungkan, apakah kita tetap percaya? Harusnya kita tetap percaya. Karena kepercayaan kepada Allah bukanlah transaksi, yang artinya pada waktu Allah baik, Allah memberkati, aku percaya kepada Dia. Tetapi kepercayaan itu kalau ditimbang dengan transaksi seperti itu, kita adalah menjadi orang yang kalah posisi. Karena kita tidak pernah bisa membayar dosa kita dengan lunas. Tetapi Allah tahu di mana ketidakmampuan kita. Allah membayar semua dosa yang kita punyai itu dengan pelunasan yang perfect atau pelunasan yang selesai. Hutang daripada kehidupan kita semuanya dilunasi oleh Tuhan. Maka dari itu belajarlah tetap percaya di dalam saat-saat yang dimana tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak lagi menguntungkan kita, tetaplah percaya kepada Allah. 仍然相信我们的上帝，他就是那一位好神， Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tetap Allah yang baik. Kebaikan yang didatangkan kepada orang-orang percaya akan membawa kita ini semakin teguh rohani. Percayalah di dalam masa-masa itu tetap Allah ini baik. Dia tetap akan memberikan pertolongannya kepada kita. Sehingga masa-masa ini akan menjadi masa-masa yang dimana kita akan mengalami pertumbuhan kerohaniannya semakin kuat atau semakin tahan uji. Maka dari itu Tuhan katakan, jangan give up. Tetaplah setia, jangan menyerah, aku ada bersama dengan engkau. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh menyerah atau tidak boleh give up dalam keadaan ini. Yang kedua yaitu saatnya kita meyakini status kita. Wow, status kita perlu diri kita sendiri meyakini. Kadang-kadang kita lupa, who I am, siapa saya, 我是谁. Kadang-kadang kita bisa lupa. Tetapi lewat masa-masa yang gak enak Tuhan mau mengingatkan siapa kita sebenarnya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh
atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Saudara, pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita perlu untuk meyakinkan atau memperlihatkan identitas kita. Saatnya kapan saudara? Saatnya pada waktu kita mengalami penderitaan. Dikatakan firman ini, jangan kamu takut atau jangan kamu malu untuk menyatakan kalau engkau ini adalah orang Kristen. Siapa identitasmu yang semestinya? Kau jangan malu untuk menampilkan atau memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita, baik di tempat kerja kita, baik di sekolah kita, baik di lingkungan kita. Tetap memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Saatnya pada waktu kita tidak give up dengan keadaan, inilah saatnya kita meyakinkan status kita. Kita semakin mantap akan status kita. Aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak Kristus. Kalau itu kita yakinin dalam hidup kita, kita sedang memuliakan Allah lewat kehidupan kita, lewat semua aspek yang kita bisa lakukan, lewat perilaku kita, lewat tindakan kita. Dan kita terus akan menjadi teladan, yaitu khususnya bagi orang-orang sekitar kita. Kita nggak menjadi give up. Semua orang akan melihat, mungkin orang-orang di sekitar kita sedang melihat. Kenapa dia nggak give up? Dia tetap mengambil sikap untuk berdoa dan percaya kalau Allah tetap akan membuka jalan baginya. Saudara, kelakuan yang kita ambil atau tindakan yang kita ambil pada saat-saat penderitaan dan tidak menyerah, orang lain akan melihat bagaimana Tuhan Yesus kita pegang erat-erat dalam hidup kita. Dan kita telah menjadi contoh dan teladan. Kita akan menjadi dampak bagi lingkungan kita. Cara menjadi dampak yang paling gampang adalah menjadi contoh. Pangyang, menjadi contoh atau menjadi pangyang bagi orang lain. 没有关系，我们再来一次. Tidak apa-apa, kita sekali lagi yuk kita coba. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Kalaupun harus berkeringat, harus berusaha, kita sekali lagi untuk menunjukkan kalau kita mampu bersama dengan Tuhan. Tetaplah bergantung kepada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dialah pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Saudara, saatnya kita harus menjadi terang bagi lingkungan kita. Saatnya kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dengan cara contoh hidup kita. Kita tidak gampang give up, kita tidak gampang menyerah oleh keadaan. Kita tetap berusaha karena kita tahu pengharapan kita bukan kepada kekuatan kita, tetapi pengharapan kita kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan katakan jangan give up di dalam masa-masa penderitaanmu. Jangan give up di dalam masa-masa yang tidak menguntungkan bagimu. Yang ketiga yaitu bukti sikap kita di hadapan Tuhan. Tuhan minta bukti. Apakah pada saat berkat turun, engkau tetap memuliakan aku? Tetapi apakah pada saat penderitaan datang, engkau menjauh dari aku? Atau bahkan engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya dengan tangan surrender di hadapan Tuhan? Ini aku Tuhan, aku tidak mampu, tetapi aku tahu engkau tetap bersama dengan aku. Saatnya di dalam masa-masa ini menjadi bukti sikap kita di hadapan Allah. 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan dan sebagai yang terutama menjadi prioritas hidup kita tidak gampang, saudara. Tuhan nomor satu di dalam semuanya nggak gampang. Kita manusia mempunyai ego yang sangat tinggi, tetapi kita terus belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus pusat di dalam kehidupan kita, prioritas di dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, sulit memang, tetapi itu masih bisa dilakukan, yaitu dengan cara berlatih atau mendisiplin diri. Latihan memiliki respon yang benar untuk setiap keadaan yang kita hadapi. Menyerahkan jiwa kita seutuhnya kepada Tuhan. Perlu berlatih dan disiplin, itu tidak mudah. Tetapi kita bisa lakukan dengan berlatih dan disiplin di hadapan Allah. Untuk menjadikan terus Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita dan menjadi prioritas dalam kehidupan kita di dalam semua keadaan. Bukan dalam sukacita saja, tetapi baik keadaan apapun. Latihan ini penting, saudara. Latihan ini kalau terus-menerus kita lakukan akan menjadi karakter kita. Karakter itu tidak mudah dihilangkan atau tidak mudah dihapus oleh proses yang hebat sekalipun. Itu sudah menjadi karakter. Di dalam proses karakter ini ya kita bisa melakukan latihan secara berlahan-lahan. Memang gak bisa sekali jadi karakter untuk kita mencintai Tuhan. Tetapi dengan pelatihan, dengan kedisiplinan, kita akan memiliki karakter seperti Kristus. Yang pertama mungkin kita bisa lakukan yaitu kebiasaan. Kita biasa bersyukur. Pada waktu kita mendapat berkat Allah, kita ingatkan diri kita sendiri bersyukur. Itu datangnya dari Tuhan. Berkat yang datangnya dari Tuhan. Lama-lama kebiasaan itu akan menjadi kebudayaan. Yang artinya baik di dalam masa susah, di dalam berkat Allah maupun masa yang proses Allah, kita tetap menjadi kebudayaan untuk kita bersyukur di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang ada. Tetapi terima kasih juga untuk segala proses yang sedang berjalan dalam hidupku. Itu sudah menjadi kebudayaan kita untuk tetap memfokuskan hidup kita kepada priority, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lama-lama kalau kebudayaan ini terus mengkristal di dalam kehidupan kita, ini akan menjadi karakter yang berani berkorban untuk Tuhan, karakter yang berani sepenuhnya untuk Tuhan, karakter yang berani melepas karena Tuhan tidak menghendakinya. Kita tidak pikir perasaan kita lagi, tetapi all about God. Change dan question. Yang artinya semuanya kita pusatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi satu karakter yang berani berkorban. Ya, mungkin proses ini akan berjalan panjang di dalam kehidupan kita. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Tapi kalau kita izinkan karakter percaya kepada Allah, karakter tidak menyerah ini ada di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang Kristen yang tangguh, Kristen yang unggul, dan Kristen yang tahan uji. Mari saudara, pada saat-saat ini jangan izinkan karakter menyerah atau karakter putus asa ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap harus teguh di dalam penghakiman, mempersiapkan diri terus di dalam penghakiman. Bahkan firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan penghakiman itu akan diawali dari rumah Tuhan. Wow, kalau seperti itu berarti adalah rumah Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami penghakiman pertama kali. Penghakiman apa yang kita akan hadapi, saudara? Yang Tuhan akan adili, yaitu pada waktu kita mengalami berbagai kesulitan. Apakah kita tetap sanggup berdiri sebagai anak-anak Allah, menjadi teladan bagi banyak orang, mendefinisikan atau memproklamirkan identitas kita. Kita tidak memungkiri identitas kita. Kita orang Kristen. Meskipun di dalam masa-masa susah, kita tetap berani berkata, aku adalah orang Kristen, aku adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada sekarang, tetap hadapi semua keadaan dan
Percayalah, pada waktu penghakiman nanti Tuhan akan memberikan nilai yang baik buat kehidupan kita. Ada satu peribahasa di dalam bahasa Mandarin, yaitu 失败是成功之母. 失败是成功之母. Artinya kekalahan itu adalah ibu daripada keberhasilan. Kekalahan adalah ibu daripada keberhasilan. Bahkan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi, tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Wow, ini ayat yang saya senang sekali. 7 kali orang benar jatuh, tetapi ia bangun lagi, tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Mari kita tetap kuat di dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, meskipun keadaan itu tidak menguntungkan kita, tetapi kita tetap orang yang menang di dalam ujian ini, orang yang menang di dalam penderitaan ini. Tetapi ingat, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kemenangan kita letaknya di dalam Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu menggandeng tangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sesekalipun dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan mau adalah, maukah engkau percaya kepada aku sepenuhnya, dan maukah engkau tetap setia untuk menjalani segala proses ini. Karena di dalam proses ini, saudara, kita akan dijadikan orang-orang Kristen yang unggul, orang-orang Kristen yang teguh, orang-orang Kristen yang tahan uji. Dan di dalam masa-masa ini pun juga kita akan meyakini identitas kita atau meyakini status kita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan nama Kristus. Segala pola kehidupan yang Tuhan Yesus mau terjadi dalam kehidupanku, itu yang tetap menjadi pegangan di dalam hidupku. Bahkan yang ketiga, kita mau belajar, yaitu supaya kita ini tetap menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, dengan membuktikan sikap kita di hadapan Tuhan. Kita tidak menyerah, kita tetap menyerahkan, tidak menyerah oleh keadaan, tetapi kita menyerahkan semua keadaan ini, semua hidup kita, semua jiwa kita cuman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. So don't give up. Selesai kita berbicara mengenai bounce back untuk bulan ini, tetapi satu pesan, yaitu jangan menyerah oleh keadaan apapun juga. Ingatlah, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita menutup pembacaan firman hari ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Ini satu proses, Tuhan, untuk menjadikan kami menjadi orang Kristen yang unggul, orang Kristen yang teguh, orang Kristen yang tahan uji, yang di dalam masa-masa yang paling berat sekalipun, hati kami tetap percaya kepada Engkau, hati kami tetap bersyukur kepada Engkau, hati kami tetap berharap kepada Engkau. Karena satu-satunya pengharapan kami pada saat kami taruh di tangan Allah, kami tidak akan menjadi kecewa. Karena pengharapan itu pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan, terima kasih, kuatkan anak-anak-Mu. Kalau di dalam masa-masa ini ada ujian yang cukup berat, ada tekanan yang cukup berat di dalam kehidupannya, Tuhan, yang tidak sesuai dengan impiannya, yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang tidak sesuai dengan prediksinya. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Ingatkan sekali lagi kalau Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhan, pada saat kami mau berharap sepenuhnya kepada Engkau, kami tetap untuk berlatih di dalam perjalanan iman ini, Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi keluar akan menjadi seorang Kristen yang unggul, keluar akan menjadi seorang Kristen yang tangguh, yang akan menjadikan kehidupan kami ini semuanya kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kehidupan kami bukan milik kami lagi, tetapi kehidupan kami sepenuhnya adalah untuk memuliakan nama Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari-hari ini. Sungguh penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, dan Engkau bukan Allah yang jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan saya akan tutup di dalam doa berkat.
Biarkan kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat Allah yang ada di tempat ini. Biarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus masih tetap ada di dalam diri kami sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, masih Tuhan temukan iman di dalam hati kami sebagai orang-orang percaya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hari-hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kemanapun kami pergi, nama Tuhan Yesus yang akan kami bawa. Di dalam perjuangan apapun, masalah hidup apapun, tantangan apapun yang terjadi, kami mau tetap membawa nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa di atas langit dan bumi ini yang kami akan bawa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.